Bu Herni, ada Mbak Stefani, Mbak Monik udah gabung kah? Oke. Monik kan posisinya di Singapura. Ini dia lagi mencoba gabung kayaknya. Heeh. Oke, baik. Selamat Ini pagi bisa. semuanya. Halo Steph, sehat Steph? Pagi. Sehat. Oke, Kelihatan tapi dari badan ya. kameramu nggak belum on, jadi aku nggak yakin kamu Oh, sehat. baiklah, baiklah. Nah Saya ini tadi baru lagunya, yakin. lagu Sang Dewi ya. Jadi saya takut keluar lah Oh, gitu-gitu. aslinya gitu. Naluri divanya gitu ya. Iya. Oke, Mbak oke, Sep, baik. Alhamdulillah nggak sehat. nggak sehat gimana? Nggak jadi nangis ya Ah, Mbak Sep baik. ya. Mana berani Bu, saya nggak sehat kalau acara UNER Bu. Mm-mm. Wih. Aku yang nggak sehat, Steph. Oh alah, kelihatan sih suaranya bintang Bu kayak Titi DJ. Gitu ya. Heeh. Mau tak suruh buka si Novi aja. Loh, Aku sebagai eh, pendengar. Jangan, Bu. jangan dong Bu. Ibu, Ah, Ibu juga ini loh, batuk. Steph, apa namanya, sudah berjuang ini demi Iya, kamu iya. juga. Iya, terima kasih Ibu. Ya baik, Bapak dan Ibu, mohon izin untuk memulai acara. Mohon izin memulai nggih, Bu Yani. Bu Monikanya katanya belum Nanti ready. Sebentar. Gimana, Steph? ditinggal So, dulu atau gimana, Steph? Nanti dia sebentar join dia di acara pas dia intinya. dia lagi mau join tuh Kak, tapi katanya Oh ya udah, ditunggu inval dulu aja ya. meetingnya sebentar. Saya share ulang ya ke dia. Copy link, paste sebentar. Dia sudah ini kok, bentar. Hmm, Harusnya sebentar lagi doi muncul. Hari ini ada berapa ribu orang? Oh, oke. No. Kurang lebih ada 69.000. Wah, 70.000 Oh, ini. oh, oke, siap, siap, siap. 70.000. Bentar. Sudah bergabung, Mbak Nov. Udah Oh, Bu ya? Monika, iya sudah. Sampun ya. Ya. Selamat pagi, Bu Monik. Pagi. Ah, Suaranya merdu sekali ya. eh, Iya, tapi oke baik. Izin kita mulai ya, Bu Monik, Mbak Stefani, Bu Herni, dan teman-teman semuanya. Baik. akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Monik Kuantasen dan Ibu Stefani Susilo dari Statista sebagai narasumber pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Suherni SS MSI selaku Kepala Perpustakaan Universitas Erlangga beserta dengan jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen, peneliti, pustakawan, dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat hadir di workshop pada pagi hari ini di ruang Zoom dalam kondisi sehat, dan sehat mental dan fisik gitu ya, sehat mental dan fisik. Perkenalkan, nama saya Novita. Saya yang akan memandu jalannya acara workshop penelitian yang berjudul memperkuat evidence based research dengan big data dari Statista. Baik, Bapak dan Ibu, sebagai pembuka, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kemudian dilanjutkan dengan himne Erlangga. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak Ibu semua untuk mengambil sikap sempurna dan menyalakan kamera. Begitu. Kami persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah ku berdiri, jadi palu hidupku.
Terima kasih Bapak dan Ibu dan silakan mengambil sikap duduk dengan nyaman gitu ya. Karena nanti kita akan kurang lebih selama 2 jam gitu ya. 2 jam ke depan kita akan belajar bersama. Baik Bapak dan Ibu, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa dan memberikan manfaat bagi kita semuanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Tibalah kita pada acara selanjutnya, yaitu sebelum memulai materi inti gitu ya yang akan disampaikan dari Statista. Saya mengundang Ibu Suherni selaku Kepala Perpustakaan Universitas Erlangga untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini secara resmi. Kepada Ibu Suherni kami persilakan. Nggih, matur nuwun Mbak Novi. Halo Stef. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera pastinya bagi kita semuanya. Yang terhormat para Sivitas Akademika Universitas Erlangga, para guru besar, dosen, mahasiswa, dan pustakawan, serta Bapak Ibu dari non-Siva UNER ya, ini kayaknya tadi saya lihat dari Undiksa, dari ITS, dan dari manapun. Yang pastinya step di sini, alhamdulillah step banyak yang hadir step. Hampir 96.000 step. Yeah. Pastinya juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Stefani dan Ibu Monica Wan Tasen atas waktu dan kesempatannya dan juga setim Lakbang yang telah memfasilitasi acara pada pagi hari ini, Pak Novi, Mas Arul, serta tim Humas dan tim Teknologi Informasi Perpustakaan Universitas Erlangga. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi Bapak Ibu Saudara dalam workshop pada hari ini dengan tema memperkuat evidence based research dengan big data dari Statista pastinya. Sesuai dengan tema tersebut pada hari ini kami mengenalkan kepada Bapak Ibu bahwasanya Statista ini mulai dilangan Universitas Erlangga melalui perpustakaan pada tahun ini ya, Steph ya. Launchingnya bulan April ya, Steph ya. Iya benar Tapi Ibu. deadline-nya Alhamdulillah. April tahun depan. Oke. Iya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kami berharap dari workshop ini tidak hanya memberikan pemahaman secara teknis, tetapi juga menginspirasi kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memanfaatkan big data secara optimal. Dengan demikian, penelitian yang dihasilkan Sivitas Akademika UNER akan semakin berdampak baik secara akademis maupun sosial. Maka kepada tim Statista, sekali lagi kepada Ibu Steph dan Ibu Monik, pada kesempatan hari ini akan memberikan pemahaman secara teknis bagaimana cara mengakses data yang tersedia pada plafon Statista ini dengan mudah, cepat, dan tepat, serta sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Sivitas Akademika UNER pada khususnya, dan pengguna non-UNER kalau misalkan memang harus bersedia datang ke perpustakaan. Karena memang database yang dilanggan oleh UNER kita khususkan bagi SIPA dan tidak menutup kemungkinan kami memberikan fasilitas bagi non-SIPA tapi harus datang gitu ya Mbak Novia. Jika dari SIPA UNER selain memanfaatkan di lingkungan UNER menggunakan IBIS UNER juga bisa diakses dimanapun pastinya melalui OpenVPN. Dan monggo nanti kalau misalkan memang ada yang belum menginstal VPN, bisa minta ke Mbak Novi atau Mas Arul untuk mendemonstrasikan sekali lagi ya Mbak Novi ya. Dan itu merupakan jembatan bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya Sivitas Akademika UNER untuk mengakses database yang dilanggan oleh Universitas Erlangga. Selain itu, kami berharap dari workshop ini
dapat menginspirasi antar pemangku kepentingan, ya, tentunya Civitas Akademika dapat memanfaatkan database ini secara optimal karena ini merupakan tanggung jawab kami. Dan kalau misalkan step untuk 1 tahun berjalan ini dianggap tidak ada pemanfaatnya, akan kita hentikan step. Makanya step harus gerilya juga ya, dalam rangka memperkenalkan, memberikan training dan pembelajaran bagi Civitas Akademika Universitas Airlangga. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi Bapak Ibu, dan mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Selamat mengikuti workshop dan semoga Statista menjadi mitra dalam mendukung riset berbasis data dengan unggul gitu ya Mbak Sep. Ya, oke. Ya, Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibuka, Bu? Kami kembalikan ke Ibu Kak. Iya. Oke, dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara workshop pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Novi selaku pemandu acara. Baik, terima kasih Ibu Suherni yang sudah memberikan sambutan dan telah berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, tibalah kita pada acara inti, yaitu pemaparan materi dari narasumber, dari kedua narasumber ini. Saya perkenalkan dulu, ada Bu Monik Wantasen, beliau sebagai Senior Client Success Manager dari Statista, dan Ibu Stefani Susilo sebagai Business Development Manager Akademia dan Public Sector dari Statista. Nah, sesuai dengan workshop pada pagi hari ini, yaitu memperkuat evidence-based research dengan Big Data dari Statista, maka beliau berdua akan memberikan pemaparan terkait panduan teknis dalam penggunaan platform Statista dan juga bagaimana data-data di Statista ini bisa powerful untuk mendukung riset dan publikasi para Civitas Akademika. Tanpa berlama-lama, saya berikan waktu kepada Ibu Monik dan Ibu Stefani. Nanti kurang lebih sampai pukul 11 ya, kalau nggak salah. 11 ya. Ya. Baik, silakan Bu Monik. Siapa dulu nih, Bu Monik apa Bu Stefani? Bu Monik aja dulu. Oke, baik. Kami persilakan Bu Monik. Terima kasih Bu Novita. Oke, ya terima kasih semuanya sudah join untuk sesi hari ini. Jadi seperti yang tadi disampaikan, sesi hari ini kita akan membahas tentang Statista Platform dan gimana cara menggunakan Statista Platform dengan maksimal. Dan aku akan mulai share aku punya screen, aku punya layar. 大概是这样架构。然后的话呢，如果说大家提到有一下，我觉得最大的一个印象就是说是一家非常全面的综合性的商业数据平台为什么这么说呢？可以看到，然后看到 Aku harap semuanya sudah bisa melihat layarnya. Jadi untuk pertama-tama aku ingin 包括说其实 highlight juga bahwa kalau memang tim atau teman-teman sudah berada di Statista Universitas Erlangga, maka teman-teman akan bisa melihat Welcome Universitas Erlangga di sini. Jadi pastikan welcome message ini bisa terlihat karena ini adalah tanda ya bahwa teman-teman sudah ada di dalam subscription Universitas Airlangga. Seperti itu. Nah, jadi pertama-tama aku ingin menjelaskan apa sih itu Statista. Nah, Statista itu adalah global market research platform ya, di mana kami punya data itu mencakup lebih dari 170 industri dan 150 negara. Dan kalau kita lihat dari sini, kita bisa lihat ada our sources ataupun sumber data-data kami, di mana kita bisa lihat ini adalah
Sumber-sumber data kami sekitar 22.500 sumber. Dan kalau kita buka di sini, 如果说关于到我们的这个数 kan ada pecahannya di mana 49% data yang ada di platform kami adalah data eh, statistik dan statista data sendiri. Jadi ini adalah kami punya data-data yang researchers ataupun analis kami em, buat sendiri dan juga diteliti sendiri seperti itu. Jadi ini sekitar 49% dari data yang ada di platform. Jadi ini termasuk survei, termasuk forecast, dan seterusnya. 35% adalah dari exclusive secondary sources ataupun juga eksklusif data sekunder, di mana kami punya data partner ataupun juga kita membeli data dari perusahaan market research lainnya, dan kita bisa mendapatkan data itu dan kita republikasi di dalam kita punya platform. Jadi ini sekitar 35% dari data yang ada di platform kami. Dan ini contohnya lumayan banyak ya. Jadi kita ada partner dengan market research organization lainnya seperti kayak misalkan Rakuten Insights, Nielsen, dan seterusnya. Dan 16% adalah dari publicly accessible secondary sources ataupun juga data-data atau sumber-sumber yang tersedia secara publik. Dan ini adalah data-data seperti data yang dari pemerintah seperti kayak BPS ataupun juga organisasi internasional seperti WTO dan lain-lain. Nah, pastinya data-data ini semua sudah kami validasi, sudah kami cek. Kita ada editorial team dan juga kami punya researchers team yang cek data-data ini sebelum dimasukkan ke dalam platform kami. Jadi kami memastikan bahwa kualitas dan kredibilitas data kami itu paling maksimal gitu ya. Nah, jadi ini adalah statista, sumber-sumber dari statista. Nah, kalau kita lihat di statista itu ada apa aja sih untuk langganan Universitas Airlangga. Jadi kita ada statistics, reports atau laporan, lalu kita juga ada insights seperti kayak market insights, consumer insights, lalu kita ada juga yang namanya research AI. Ya. Nah, untuk data-data ini, industri-industri apa aja sih sebenarnya yang dicangkup di dalam statista platform ini? Jadi kita bisa lihat di dalam all industries, di mana kita bisa lihat bahwa kita mencangkup lumayan banyak kategori ya. Jadi kita ada advertising dan marketing misalkan, atau mungkin e-commerce. Lalu kita juga ada ekonomi dan politik, ada juga properti, ya, retail, dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu cara di mana kita bisa memulai research kami juga di Statista. Misalkan kita mau mencari ide gitu ya, apa yang mau diriset atau mungkin apa yang bisa menjadi bahan untuk uh, jurnal, thesis, dan lain-lain, itu juga bisa menggunakan all industries ini. Lalu bisa lihat data-data apa aja sih yang kita ada mengenai topik tersebut. Jadi misalkan mengenai ekonomi, kita bisa lihat. Jadi ada halaman topik apa aja seperti kayak green banking atau mungkin interest rate dan lain-lain. Lalu kita bisa lihat kondisinya saat ini seperti kayak inflasi atau mungkin trennya dan juga
global ekonomi seperti apa di China, di Amerika Serikat, dan lain-lain. Ya, jadi all industries ini bisa menjadi gambaran ya, di mana kami punya kategori-kategori yang ada di Statista. Nah, tetapi kalau misalkan sudah ada topik tertentu atau mungkin data tertentu yang emang pingin dilihat atau dicek melalui Statista platform, ini kita juga bisa menggunakan kami punya Statista Search Engine. Jadi ini gunanya lumayan mirip dengan misalkan search engine lainnya seperti Google dan lain-lain, tetapi aku ingin highlight juga bahwa kita punya search engine itu sangat tergantung dengan kami punya keywords ataupun kata kunci. Jadi mungkin bisa di trial dan error juga gitu ya dengan kata-katanya atau mungkin kata kunci atau jargon-jargon yang ada. Jadi misalkan kalau untuk online shopping gitu bisa menggunakan kata-kata seperti e-commerce. Ya, jadi mungkin bisa diganti juga kata-katanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, mungkin aku untuk hari ini akan melihat tentang inflasi. Jadi aku akan ketik inflation di sini, klik Statista Search, lalu kita bisa lihat bahwa kami ada sekitar 11.500 konten ya mengenai inflasi. Jadi kalau kita lihat tipe konten itu lumayan berbeda. Jadi kita ada topic page, halaman topik ya, ataupun juga laporan atau individual statistik seperti ini. Jadi kita bisa lihat, kita bisa di-filter nih di sini ada statistik, laporan, halaman topik, lalu juga ada market insights, forecast, dan seterusnya. Nah, untuk pertama-tama kita juga bisa menggunakan filter yang lainnya seperti kayak industri, lokasi, maupun tanggal publikasi. Jadi misalkan kalau ingin mendapatkan data yang dirilis tahun 2025 aja atau mungkin 2024 aja, itu kita juga bisa memilih tahunnya dari sini. Nah, jadi mungkin aku akan mulai dengan topik. Kenapa aku mulai dengan topik? Ini karena halaman topik ini adalah seperti kayak informasi hub di Statista, di mana kita akan mengumpulkan informasi-informasi mengenai topik itu sendiri. Jadi misalkan mengenai inflasi worldwide di sini, kita bisa tahu introduksinya apa sih itu inflasi, ya. Lalu situasi saat ini seperti apa. Lalu di bawah kita juga ada statistik-statistik ataupun data point yang ada yang mengenai inflasi ataupun topik itu tersebut. Jadi misalkan mengenai country comparison, atau kalau kita ingin melihat inflasi di berbagai macam negara itu seperti apa, ya. Kita bisa lihat misalkan inflation rate di ASEAN countries itu dari 2019 sampai 2029 seperti apa. Jadi kita bisa lihat nih dari berbagai negara ya. Jadi ada Vietnam, Thailand, Myanmar, Indonesia, dan seterusnya. Dan kalau kita lihat data ini diambil dari IMF. Ya, jadi disurvei oleh IMF dan kita bisa lihat rilis date-nya di Oktober 2024. Kita juga ada link sumbernya di sini, di mana kalau misalkan teman-teman ingin melihat lebih lanjut
narasi atau mungkin konteksnya ya di belakang data yang kita publikasi saat ini, bisa juga diklik di sumber linknya. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya, Mon ya. Yang source link itu bentuknya bisa bermacam-macam ya. Jadi tergantung dari partnership Statista juga dengan sumber data kami. Jika partnership kami memperbolehkan kami share raw data itu, maka sumber link itu bisa berupa raw data, misalnya Excel sheet ataupun dokumen asli dari mana data ini kami publikasikan gitu ya. Tapi seandainya lisensinya tidak memperbolehkan kami untuk men-share raw data, maka kami akan tetap menunjukkan link ke sumber tersebut ya. Jadi misalnya kayak ini IMF, itu kami bisa tampilkan link websitenya ataupun link ke halaman di mana kami mendapatkan data tersebut gitu ya, Mon ya. Ya, betul sekali. Terus Steph, untuk penjelasan lebih lanjutnya. Lalu untuk statistik itu kita juga bisa lihat bahwa ada 4 format download juga ya. Jadi bisa di-download dalam bentuk PDF, Excel, PNG maupun PPT. Lalu juga yang penting yang aku ingin highlight adalah tools citasi di sini. Jadi misalkan kalau teman-teman ingin menggunakan data yang yang kita tersediakan di sini, bisa diklik juga tools citasi ini, lalu bisa dipilih ya. Jadi format citasinya apakah mau Chicago, Harvard, Blue Book atau IEEE dan lain-lain, itu bisa diklik aja lalu langsung di copy and paste ya, maupun di copy and paste ke um, laporan riset, thesis atau lain-lainnya. Oke. Jadi ini mengenai statistiknya, kita bisa lihat ya, jadi lumayan gampang atau mudah untuk dimengerti juga. Tapi kalau ingin dilihat ke bawah lebih lanjut, ada juga penjelasannya, sedikit penjelasannya mengenai data yang kita presentasikan. Nah, selain itu, kalau kita balik ke halaman topik ini, kita bisa lihat bahwa kita ada laporan ekspor di report di sini. Jadi kalau kita lihat saat ini, kita harus klik satu persatu untuk link statistiknya. Tetapi misalkan semua data-data ini atau mungkin statistik-statistik ini relevan dengan teman-teman, bisa juga menggunakan ekspor this report atau ekspor this report button ya, dan juga kita bisa langsung download semuanya dalam bentuk PPT ataupun PDF. Ya, jadi semua datanya sudah bisa langsung di-download dalam satu dokumen. Seperti itu. Jadi tidak perlu di-download satu persatu yang mungkin akan memakan waktu yang lebih banyak ya. Nah, jadi ini untuk statistics reportnya. Tetapi kita juga ada reports atau laporan-laporan lainnya yang formatnya lumayan berbeda. Jadi kita bisa klik di search our report database di sini, lalu bisa dilihat nih, kita ada overview report, spotlight, trend, dan lain-lain. Dan juga kita bisa lihat, misalkan kalau overview, spotlight, atau trend itu, ini adalah reports ataupun laporan yang akan include kualitatif analisis juga dari kami punya researchers ataupun analis gitu. Jadi misalnya kita mau lihat overview
mengenai inflation. Ya, jadi kita bisa lihat ada beberapa reports mengenai inflation, overview reports mengenai inflation. Jadi mungkin aku akan buka inflation crisis di sini. Lalu bentuknya akan seperti ini. Jadi kita bisa lihat inflasi worldwide seperti apa, lalu juga causes-nya ataupun juga ke depannya akan seperti apa. Jadi kita bisa lihat ya data-datanya, komparasi, dan lain-lain. Lalu kalau kita lihat di sini, kita juga ada lumayan banyak tipe report ya, bukan hanya dari formatnya aja yang berbeda, tetapi dari tipe kontennya juga. Jadi kita ada digital and trend, di mana biasanya kita akan melihat mengenai digital market, digital topic ya, dan trennya seperti apa. Tetapi kalau misalkan kita ingin melihat seperti kayak inflasi ataupun mengenai interest rate, suku bunga, ataupun juga mengenai politik, itu kita bisa melihat di Politics and Society Reports. Tetapi kalau misalkan kita ingin melihat companies atau perusahaan-perusahaan di berbagai macam sektor atau industri, itu kita juga bisa melihat Companies and Products Reports. Jadi tergantung dengan apa yang memang ingin dilihat seperti itu. Ya. Lalu untuk insights, kita ada yang namanya market insights dan juga consumer insights, di mana kalau market insights itu akan memberikan gambaran pasar secara luas ya. Dan kita bisa lihat saat ini kondisi pasar itu seperti apa dan 3-5 tahun ke depan itu akan seperti apa. Jadi ini lebih ke outlook dan forecast juga. Jadi kita bisa lihat untuk market insights kita ada beberapa kategori seperti kayak advertising and media, e-commerce, finance, mobility, dan lain-lain. Jadi misalkan ingin melihat inflasi atau mungkin GDP, economic growth, dan lain-lain itu bisa dilihat melalui global indicators. Tetapi kalau memang ingin melihat mengenai misalkan sosial media ataupun juga digital advertising, itu bisa melihat di advertising dan media. Jadi sangat tergantung dengan topiknya juga. Dan aku akan menunjukkan salah satu saat ini. Misalkan aku ingin melihat mengenai advertising dan media. Jadi di advertising and media ini kita juga bisa melihat lebih lanjut subkategorinya. Jadi bisa klik di directory di sini dan kita bisa lihat breakdown-nya seperti apa. Jadi misalkan untuk TV dan video, kita bisa lihat apakah ingin mencari data tentang traditional TV dan folk atau ingin melihat mengenai OTT. Ya, jadi kita bisa lihat lebih lanjut. Misalnya aku ingin melihat tentang social media. Ini adalah halaman market insights kami, di mana kita pastinya akan ada highlights, market definition, in scope dan out of scope, dan juga metodologi. Ya. Aku ingin highlight juga karena market definition ataupun juga in scope dan out of scope ini sangat penting, dikarenakan jika teman-teman ingin mengkomparasi data dari kami punya market insights dengan data dari misalkan sumber yang lainnya, itu
bisa berbeda dikarenakan market definisi juga mungkin berbeda. Jadi mungkin sumber yang lain mengkategorikan social media advertising itu um, yang mungkin include online games ads gitu ya di social network. Tetapi kalau kita lihat saat ini untuk Statista, kita tidak termasuk ads within online games playable on social networks seperti itu. Oke. Jadi ini sangat penting juga untuk dibaca dan diketahui. Nah, seterusnya kita juga bisa lihat ini adalah data-data yang tersedia untuk social media advertising. Jadi kita bisa lihat key metrics-nya ataupun informasi yang disediakan. Jadi kita ada ad spending, key players, reach. Ya, jadi kita bisa lihat reach by social network-nya atau penetrasinya seperti apa. Dan kita juga bisa dan kita juga bisa lihat global comparison atau komparasi global. Jadi kita bisa lihat China seperti apa, UK seperti apa, dan juga Jepang. Nah, saat ini kita lagi melihat region untuk worldwide ya, tetapi kita mencakup lebih dari 150 negara juga. Dan kita bisa pilih negara-negara tertentu, misalkan ingin melihat hanya untuk Indonesia, ini bisa dipilih untuk Indonesia aja. Tetapi kalau mau di-compare juga atau dibandingkan dengan mungkin ASEAN ya atau IPEC seperti itu juga bisa diklik di sini. Lalu pilih political region misalkan ASEAN. Lalu data-data tersebut akan membandingkan antara Indonesia dan ASEAN secara langsung dikarenakan kita punya market definisi dan in scope out of scope untuk negara-negara yang kita cover itu sama ya. Jadi kita pastikan bahwa komparasi juga dimudahkan untuk teman-teman gitu. Jadi kita bisa lihat perbedaan Indonesia dan ASEAN secara political region itu seperti apa. Jadi ad spending-nya kita bisa lihat change-nya, lalu juga bisa lihat apakah mobile, desktop, lalu kita ada average ad spending per internet user. Jadi kalau kita lihat sepertinya untuk ASEAN perkembangannya mungkin lebih pesat seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat untuk users by age-nya, jadi seperti kayak untuk social media, siapa sih yang pakai, apakah lebih kebanyakan teman-teman umur 18 sampai 24, atau mungkin 25 sampai 34, dan seterusnya. Jadi ada beberapa tipe konten lainnya, ya. Jadi ada reach dan juga ada sedikit metodologi informasi di sini. Ya. Nah, untuk market insights ini kita juga bisa download dalam bentuk Excel maupun CSV, jadi dalam table format ya. Dan kita juga bisa ubah presentasinya atau visualisasinya. Dan di sini kita ada yang namanya information button. Jadi ini akan menjelaskan lebih lanjut apa yang kita maksud dengan ad spending change atau mungkin apa yang kita maksud dengan reach by social network seperti itu. Ya. Jadi untuk market insights ini memberikan gambaran luas ya mengenai industri, topik atau market tersebut. Ya.
Lalu untuk citasi juga bisa menggunakan tool citasi yang ada di sini. Jadi seperti tadi di statistics juga bisa menggunakan tool citasi yang ada. Jadi kalau misalkan mau Chicago format aja bisa langsung copy dan paste. Jadi kita sudah bahas mengenai statistics, reports atau laporan dan juga market insights. Lalu aku juga ingin share mengenai consumer insights. Untuk consumer insights ini adalah tool atau fitur di mana kita bisa mengetahui lebih lanjut opini publik seperti apa, atau mungkin juga konsumer punya attitudes atau behavior, dan juga kita bisa melihat beberapa negara ya yang kita ada seperti di sini. Jadi kalau kita lihat sekarang untuk consumer insights, kita mempunyai lebih dari 50 negara, itu termasuk Indonesia, termasuk Singapura, termasuk Vietnam, Australia, China, dan lain-lain. Jadi misalkan untuk Indonesia, jadi ini adalah dashboard yang kita akan pakai untuk consumer insights, di mana kita bisa customize pencarian kita untuk target grup tertentu. Jadi misalkan aku ingin melihat mengenai attitude towards internet dan juga attitude towards digital media dan media usage by channel. Jadi kita bisa lihat untuk Indonesia tahun 2024 kita juga bisa lihat view survey metodologinya. Jadi kita bisa tahu berapa jumlah responden, lalu kita bisa tahu umur responden, kapan survei ini dilakukan, dan juga ada detail-detail lainnya seperti kayak kuesioner dokumennya ataupun juga metodologi dokumennya yang ada di sini. Ya, jadi kita bisa lihat untuk attitude towards the internet itu 72% dari responden Indonesia atau konsumen Indonesia itu merasa bahwa sangat penting untuk mereka mempunyai internet akses atau mobile internet akses dimanapun mereka berada. Ya, jadi kita bisa lihat gimana ketergantungan orang-orang di Indonesia towards internet seperti itu. Lalu kita juga ada bisa melihat attitudes mereka towards digital media. Jadi apakah mereka prefer digital content atau mungkin mereka lebih merasa bahwa image dan sound quality itu sangat penting. Jadi ini ada attitudes yang berbeda. Jadi statement mana aja yang mereka prefer gitu ya, preference mereka seperti apa. Lalu juga mengenai media usage by channel. Ini sangat straightforward ataupun juga sangat mudah dimengerti ya kalau kita gunakan seperti ini. Tidak ada komparasi ataupun juga target group yang di select di sini, tetapi lumayan straightforward. Jadi kita bisa langsung tahu, oh Indonesia generally seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya kita ada fitur-fitur yang lainnya yang bisa membuat data-data ini lebih menurut aku mungkin bisa lebih berguna gitu ya. Jadi salah satunya adalah menggunakan
kolom ataupun juga cross tabulasi. Nah, di sini kita bisa klik aja. Mungkin aku mau lihat income and economic situation, misalkan ya, jadi kita misalnya ingin cari tahu untuk attitude towards the internet, apa sih bedanya dari orang-orang yang mempunyai high income, medium income, dan juga low income. Ataupun juga kalau kita mau bandingkan dengan umur juga bisa gitu ya. Jadi bisa dipilih aja deh karakteristik atau demografik yang ada di sini. Jadi kalau kita juga ingin melihat perbedaan orang di Jakarta dengan orang di Bali, itu juga kita bisa komparasi seperti itu. Nah, mungkin aku akan hapus dulu absolute and population-nya supaya lebih mudah divisualisasi. Ya, jadi untuk attitude search internet kita bisa lihat ya di sini bahwa untuk medium income 79% itu mereka merasa sangat penting untuk mempunyai mobile internet access dimanapun mereka berada. Nah, tetapi kalau mungkin untuk responden yang dalam kategori low income itu hanya 67%. Jadi tidak sepenting untuk medium income. Kita lihat di sini ya. Lalu juga untuk attitude search digital media seperti apa ya. Nah, ini cara kita untuk cross tabulate dan cara kita untuk membandingkan konsumer ataupun orang-orang dari grup-grup yang berbeda seperti itu. Ya, jadi ini mengenai income, tetapi bisa juga kita pilih demografis atau edukasi dan lain-lain. Ya. Nah, selain itu kita juga ada yang namanya fitur komparasi, di mana kita bisa compare atau membandingkan Indonesia dengan negara-negara lainnya, ataupun juga kita bisa membandingkan updates kita. Jadi kita bisa melihat trennya dari 2-3 tahun ke belakang itu seperti apa sih untuk Indonesia. Ya. Jadi mungkin pertama untuk country and territory benchmarknya, kita bisa lihat nih untuk Indonesia dan dibandingkan dengan Vietnam ataupun Thailand itu seperti apa. Ya. Jadi kita bisa lihat Vietnam, attitude search internetnya, ya. Lalu juga Thailand seperti apa. Jadi kalau kita lihat hanya 47% dari Thailand responden ini merasakan itu penting buat mereka untuk mempunyai mobile internet access dimanapun mereka berada. Ya, tetapi kalau kita lihat untuk akses ke latest cellular network technology ataupun 5G, ya itu juga mereka paling banyak ya kalau kita lihat 40% dibandingkan Indonesia dan Vietnam. Jadi kita bisa lihat perbandingannya seperti apa. Lalu untuk update, jadi kalau untuk update di sini kita bisa membandingkan tren. Jadi kita ingin tahu bahwa Indonesia tahun 2024 itu attitude search internetnya seperti apa, tetapi kalau misalkan kita juga ingin melihat dari tahun 2020 dan 2021, 2022, 2023, dan
2024. Ya. Jadi kita bisa lihat dari 5 tahun ke belakang itu seperti apa. Ya. Jadi apakah ada perubahan? Ya. Jadi kalau kita lihat makin lama makin penting ya 5G itu untuk teman-teman di Indonesia kan dari 26 sampai 34%. Ya. Jadi kita bisa membuat kesimpulan juga seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat kita bisa baca nih di sini, I'm concerned that my data is being misused on the internet. Makin lama mereka sepertinya makin tidak peduli gitu ya. Mengenai data mereka being misused on the internet seperti itu. Ya. Terus habis itu kita juga bisa lihat mengenai Vietnam seperti apa dan juga Thailand. Ya, jadi itu gimana kita bisa melihat tren-tren atau updates yang ada mengenai Indonesia atau negara-negara lain. Ya. Selain itu, apa yang kita juga bisa lakukan adalah menggunakan filter atau target group function. Jadi yang lumayan Sorry, mungkin bisa ditunjukkan juga data-data di bidang kesehatan atau medis yang kita punya, karena lumayan banyak teman-teman dari bidang kedokteran dan dentistry dan lain-lain. Oh, oke. Ya, terima kasih, Steph. Jadi untuk misalkan kalau ingin melihat mengenai kesehatan gitu ya, atau mungkin mengenai mereka punya nutrition gitu, itu juga kita bisa lihat melalui misalkan health di sini. Jadi apakah mereka health conditionnya seperti apa? Jadi misalkan aku akan dilihat beberapa condition, mungkin juga chronic disease yang mereka ada, lalu mereka punya attitude towards healthcare. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk Indonesia, health condition mereka tuh seperti apa sih? Jadi dari sekitar 2.000 responden yang kita ada, berapa persen dari mereka yang mempunyai kondisi-kondisi yang ada di sini? Jadi 54% merasa mereka tidak ada any physical limitations ataupun chronic diseases, ya. Tetapi yang lain kita bisa lihat bahwa 14% mempunyai mental health condition seperti burnout, depression, ataupun anxiety. Lalu juga kita bisa lihat bahwa 9% ya mempunyai cardiovascular diseases seperti kayak jantung, tekanan darah tinggi, ya, dan lain-lain. Dan juga kita bisa lihat untuk attitude towards healthcare mereka misalnya. Jadi 71% dari mereka ingin do more untuk mereka punya health ya. Jadi ingin do something about mereka punya health, tetapi hanya 69% kalau kita lihat sudah aktif untuk do something untuk menjaga kesehatan mereka gitu. Jadi kita bisa lihat ini misalkan intentionnya, tetapi sebenarnya yang melakukan itu hanya 69%. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini attitude towards healthcare-nya, lalu juga bisa melihat data-data lainnya seperti misalkan mengenai nutrition, mereka apakah ada diet tertentu atau nutrition rules tertentu yang mereka ikutin. Jadi kalau kita lihat 36% dari Indonesia respondents ini
tidak mengikuti any nutrition rules ya. Jadi tidak mengikuti diet-diet tertentu, tetapi 30% mengikuti low carb dan no carb diet juga. Jadi ya, jadi kita bisa lihat di sini berapa banyak yang concerned mengenai mereka punya carb intake. Ya. Jadi ini mengenai health atau chronic diseases atau mungkin juga diet and nutrition mereka. Tetapi juga kalau kita ingin melihat kita bisa create target group juga. Jadi kalau di sini kita bisa customize atau personalize target group kami. Jadi misalkan kita ingin tahu attitudes dari Indonesians ya, orang-orang Indonesia yang dalam generasi X dan Y, lalu juga hobinya mungkin atau mungkin lihat living situation Jakarta. Ya, jadi kita bisa lihat di Jakarta dan juga mungkin di Jawa Timur, East Jawa. Itu seperti apa? Ya, jadi kita bisa lihat number of respondents atau jumlah respondennya akan berubah ya dari 2000 menjadi 500. Ini dikarenakan kita melimitasikan kita punya responden ke dalam karakteristik yang kita pilih di sini. Jadi aku akan namakan target grupnya Safe and Close. Lalu kita bisa klik tambah di sini. Ya. Jadi pas kita klik tambah di sini, kita bisa melihat bahwa data-data yang ada di bawah hanya mereflect data-data dari atau jawaban-jawaban dari target group yang kita ada di sini. Jadi dari orang-orang dari generasi X dan Y yang tinggal di Jakarta dan juga di Jawa Timur. Jadi kita bisa lihat health condition mereka seperti apa, lalu juga mereka punya attitude towards healthcare, ya. Lalu diet and nutrition mereka. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat spesifik target group itu concerns-nya mereka atau mungkin worries-nya mereka mengenai healthcare itu di mana atau mengenai mereka punya kesehatan itu saat ini seperti apa. Ya. Jadi ini gunanya target group function. Ya. Lalu bisa juga disegregate lebih lanjut, misalkan untuk target group ini kita juga bisa cross tabulate lagi nih dengan mereka punya misalnya education and employment, working versus not working. Jadi kita bisa lihat dari target group ini berapa banyak yang kerja dan berapa banyak yang tidak kerja, dan dari yang bekerja itu mereka punya kondisi kesehatan seperti apa, yang dan tidak kerja itu seperti apa. Seperti itu ya. Ya, jadi ini mengenai consumer insights kami. Jadi lumayan berguna untuk mungkin sangat berguna untuk kami punya analisa mengenai konsumer, mengenai opini publik, mengenai attitudes yang ada untuk berbagai negara yang kita cover. Ya.
Selanjutnya ada fitur baru, yaitu Research AI kan. Untuk Research AI ini gunanya lumayan berbeda dengan kami punya search engine, di mana Research AI ini kita bisa ketik pertanyaan kami secara full ya. Jadi misalkan misalkan what is the development of AI in healthcare industry so far? Aku bisa klik aja get insights di sini. Lalu Research AI kami akan mencari data-data yang relevan mengenai topik tersebut, lalu akan di-connect atau mungkin juga disimpulkan ya dari data-data itu untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Aku juga ingin highlight bahwa Research AI ini hanya menarik data dari kami punya kami punya Statista database, dikarenakan kita ingin memastikan bahwa data-data yang kita present di dalam Research AI tool ini adalah data-data yang memang sudah tervalidasi oleh kami punya tim researchers maupun juga editorial team. Ya, jadi ini adalah data-data yang sudah tervalidasi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, what is the development of AI in healthcare industry so far? Kita bisa lihat ada significant development seperti kayak misalkan there's been multiple systems in production, lalu ada application-nya, jadi ada application-nya from various areas seperti from various areas di healthcare, seperti kayak mungkin mengenai administratif, lalu juga automating patient notes ya. Jadi kita bisa lihat 46% di sini. Ya. Dan kita di sini juga bisa lihat challenges-nya seperti apa. Ya, jadi 58, seperti kayak misalkan di Amerika Serikat 58% dari healthcare leaders ya merasakan bahwa AI development itu lumayan behind the rest of the world juga, jadi belum secepat the rest of the world ya buat mereka. Lalu ada concerns-nya juga seperti mengenai implikasi etika ya, lalu juga regulasi yang ada mengenai AI di dalam healthcare industry. Dan gimana kita mendapatkan gimana kita menyimpulkan data-data tersebut? Ini kalau kita lihat ada nomor-nomornya yang akan korespon dengan sumber-sumber yang kita pakai. Jadi misalkan kita ingin melihat aplikasi AI di dalam healthcare itu seperti apa, ini diambil dari statistik nomor 2 ya. Jadi kita bisa klik lagi di sini dan melihat lebih lanjut statistiknya dan juga sumbernya. Ya, jadi kita bisa lihat ini adalah data dari YouGov, lalu kita juga ada sumber linknya di sini. Jadi bisa diklik aja, lalu bisa dilihat lebih lanjut laporan. Jadi untuk research AI ini sangat berguna karena ini sangat menghemat waktu ya untuk teman-teman untuk mendapatkan kesimpulan atau untuk mendapatkan jawaban ke pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, kalau kita scroll down ke bawah, kita juga ada extended recommendations. 谁 send 你 invite 的？哦，是呀。
可以右right click 对 right click， Ya, 然后 jadi di sini ada yang namanya extended query recommendations, di mana ada topik-topik lainnya yang 先生你 invite 他们 relevan dengan topik yang kita 生的话 sudah 的 ketik 然后我 di 再 prompt. Tetapi juga kita bisa lihat ini meng-expand scope-nya supaya kita bisa memikir atau mungkin mempunyai ide lebih lanjut mengenai AI in healthcare ini. Jadi misalkan impact of AI on clinician workload atau mungkin regulatory framework for AI in healthcare itu seperti apa? Ya, apakah itu diperlukan? Apakah dan ada opini-opini lainnya oleh healthcare leaders seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat future trends-nya seperti apa juga. Oke. Nah, selain itu, untuk research AI ini, aku juga mau highlight penggunaannya berbeda, di mana kalau untuk Statista search engine, itu kita lebih ke keywords based. Jadi kalau misalkan kita ingin mendapatkan memfilter data nih dari tipe konten atau memfilter data dari tanggal publikasi, itu aku akan rekomendasikan untuk menggunakan search engine-nya. Tetapi kalau untuk mendapatkan kesimpulan lebih cepat, itu kita akan rekomendasikan menggunakan research AI-nya. Ya. Jadi ini untuk research AI-nya. Lalu kita juga ada yang namanya daily data. Untuk daily data ini seperti infografis di dalam kami punya Statista platform. Jadi ini seperti charts of the day ya, di mana kita bisa tahu nih news of the day gitu. Jadi misalkan mengenai Warren Buffett ya. Jadi kita bisa lihat ya dia punya Berkshire Hathaway shares. Lalu kita bisa lihat juga US trade seperti apa saat ini dikarenakan impact tarif yang diimpose ya recently. Lalu juga kita bisa lihat seperti kayak e-commerce ataupun Chinese platforms ya, seperti kayak Temu ini ya, performance-nya atau merchandise volume-nya seperti apa dan lain-lain. Jadi ini seperti kayak news gitu ya di platform Kak. Ya. Lalu yang terakhir adalah kami punya services, di mana ini aku mau highlight lebih ke webinar kami. Jadi saat ini harusnya ada di seharusnya ada di dalam services, cuman mungkin saat ini lagi ada bug ya, di mana tidak muncul di sini, tetapi kita bisa lihat bahwa kita ada webinar hub di mana setiap 1 sampai 2 bulan kita akan adakan webinar mengenai topik-topik tertentu, seperti kayak misalkan yang terakhir kita adakan di tanggal 24 April adalah mengenai risk of AI adoption. Ya. Lalu juga sebelumnya mengenai AI dan new age of creativity dan lain-lain. Nah, kalau webinar-webinar ini sudah lewat, kita akan ada recordingnya, jadi bisa dilihat di recording step di sini. Tetapi kalau belum ada, kita akan ada yang namanya upcoming webinar, di mana bisa diregistrasi dan teman-teman bisa join sesinya secara live, di mana kami punya researchers dan analis juga akan adakan waktu untuk Q&A session seperti itu. Ya.
Jadi bisa lumayan berguna juga kalau memang ingin mengetahui lebih lanjut tentang topik-topik tertentu. Dan di sini juga ada training hub jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut untuk spesifik tool kami, seperti misalkan ingin refresh lagi nih mengenai consumer insights. Ini juga bisa menggunakan consumer insights di sini. Ya, bisa join aja, kita adakan sesi ini secara reguler. Ini lebih ke training-training. Ya, mungkin itu aja mengenai Statista platform. Mungkin aku akan lihat apakah ada pertanyaan dari teman-teman mengenai Statista platformnya atau cara penggunaannya, tipe-tipe kontennya, dan lain-lain. Iya, baik Bu Monik atas pemaparannya. Terima kasih sekali. Cukup detail ya untuk mengeksplor semua fitur yang ada di Statista. Apakah Ibu Stefani mau menambahkan atau gabung aja nanti ketika misalnya ada pertanyaan begitu? Iya paling karena waktunya juga udah ini ya, paling Ya. kita langsung Lebih pertanyaan. banyak pertanyaan aja, diskusi ya, kayaknya lebih Ya, menarik gitu ya. Nanti siap. kolaps aja gitu ya, Bu Ya. Steph sama Monik. Saya boleh manggil Monik aja ya, karena mudah sekali Iya, gitu iya. ya. Kalau Ibu rasanya kok kaku sekali gitu ya. Ya baik. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Oh iya, sudah ada nih di kolom chat. Pertanyaannya adalah dari Pak Hendrik Setiabudi. Apakah dosen UNER bisa akses datanya dari luar lingkungan UNER? Sangat bisa Bapak, asalkan Bapak menginstal VPN dulu ya Pak, dan mengkonekkan koneksi internet Bapak ke VPN dulu. Nanti di akhir mungkin kami akan mengenalkan tentang VPN. Kemudian yang kedua, apakah untuk mendapatkan data lengkap harus punya akun? Iya, Hmm, benar sih Bu ya. Jadi mm-mm. kalau misalnya mungkin saya izin jawab, Boleh, seandainya silakan. eh, Pak Hendrik ini bukan termasuk Siva UNER, ya masih user dari luar, itu kemungkinan besar statistik yang bisa diakses itu hanya basic statistik gitu ya. Jadi kalau kita bahasa jurnalnya mungkin yang open access gitu, yang hanya bisa diakses oleh pengguna yang bukan melanggan gitu. Nah, terima kasih kepada UNER sudah melanggankan. Jadi seperti tadi Monik sudah sampaikan ya, data yang bisa diakses itu ya termasuk statistik ya, basic dan juga premium, lalu reports dan juga insights itu market insights dan juga consumer insights. Tapi kalau yang dimaksud Pak Hendrik adalah data lengkap itu adalah termasuk misalnya raw datanya. Nah, tadi saya juga sudah sempat sampaikan ketersediaan raw data itu jika kami diberikan lisensi oleh data partner kami untuk membagikan raw data itu, raw data akan tersedia di link yang tersedia di statisticsnya ya. Sedangkan kalau misalnya data partner kami itu tidak memberikan izin untuk share raw datanya, maka kami hanya akan bisa mungkin melengkapinya dengan link ke sumber tersebut ya, tidak lengkap sampai ke raw datanya. Seperti itu Pak Hendrik. Pertanyaan Iya, selanjutnya. terima kasih, Steph. Ya, eh untuk, alumni. nah ini, alumni UNER. Alumni UNER bisa banget, Mbak Anis Irma, asalkan datang ke perpus UNER ya. Mm-mm. Karena kalau alumni UNER, kan apa namanya, asalkan datang ke kampus menggunakan wifi-nya UNER. Tapi wifi UNER-nya kan ada login-loginnya. Nah, asalkan loginnya alumni UNER itu diakomodir sama DSI mungkin bisa ya. Tapi kalau ke perpus UNER pasti bisa. Oke, kalau ini dosen UNER loginnya menggunakan apa setelah kita mengaktifkan VPN? Loginnya menggunakan SSO UNER.
Pak. Oh, untuk login Statista ya nggak ada login, Pak. Untuk Statista tidak ada login, hanya VPN-nya saja yang ketika kita mendaftar harus menggunakan loginnya SSO UNER begitu. Nanti akan didemokan Pak Fandi Prasetyo oleh Mas Arul ya, bagaimana mengakses Statista ini untuk Civitas Akademika UNER. Mohon maaf untuk teman-teman yang non Siva UNER, seperti yang disampaikan Steph ya, masih bisa akses ya Steph ya, ada fitur-fitur yang bisa diakses oleh publik gitu ya, Steph ya. Iya, yang basic statistik gitu. eh tapi tadi kan Ibu sempat sampaikan, oh ada dari ITS ya kan, ada Ya, dari ada Mbak Indonesia. Davi. Halo Mbak Davi. Oh, ada Bu Davi di sini. Ada Mbak Gitu. Davi. Ya Bu Davi kan lagi ini Bu ya, sebentar lagi ya Bu. Ya, semoga ya Mbak ya. Amin. Nah, apa nih? Bungkus ya, bungkus. Bungkus. Oke, baik. Bapak Ibu silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bu Dewi ya, bisa diulang untuk mencari data investor Gen Z. Oh Kemudian iya, masih bisa, ada. seandainya khusus Indonesia atau ASEAN, karena hasil search hanya keluar India. Apakah statista saya yang kebuka karena open access yang umum saja ya? Karena di bagian atas web tidak keluar tulisan welcome. Oh, Ya, betul oke. mungkin. Ya, kalau misalnya belum ada tulisan welcome, berarti memang belum dalam lingkungan yang istilahnya diakui ya, merupakan UNER gitu. Padahal VPN saya telah saya konekkan. Gimana? Oke. Bisa dicoba. Jadi Hmm. begini, untuk step by step VPN. Step by step VPN, Bapak dan Ibu, jika menggunakan koneksi internetnya itu dari tethering data handphone ataupun dari WiFi di rumah yang selain UNER begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu harus konekkan dulu tuh WiFi-nya. Setelah connect WiFi, baru connect ke VPN. Setelah connect ke VPN, baru Bapak dan Ibu bisa membuka browsernya. Hmm. Browsernya kemudian langsung ke laman Perpustakaan UNER, Lip UNER AJID, scroll ke bawah, ada fitur atau menu e-journal, nah di situ ada link statistanya. Begitu. Jadi biasanya begini sih, Steph. Hmm. Eh, browsing dulu, browsing dulu, buka dulu, baru connect VPN. Nah, padahal kan VPN-nya belum belum connect tuh ke browser. Kalau Ah, mau, browsernya di-refresh dulu. Setelah ah, menyalakan VPN, browsernya di-refresh dulu, baru bisa nyala, bisa connect. Gitu. Dicoba begitu, nggih? oke. Eh, Mbak Nisa atau Bu Nisa. Bu Dewi ya kali ya tadi ya. Oke. Hah? Iya, dah. Iya. Bu Dewi ya. Salah. Ada Ya, lagi ya, baik-baik. bisa ya. Saya sudah mencoba melakukan pencarian data terkait tren penggunaan antibiotik untuk pengobatan ternak di ASEAN menggunakan General Search. Namun hasilnya kebanyakan dari UK dan USA. Bagaimana mencarinya, Bu? Mungkin metode Advanced Search bisa memperoleh hasil yang lebih detail. Oke, kalau untuk hasil pencarian ya, Statista kan tadi Monik sudah jelaskan kalau kami ini sumber datanya itu ada dari tiga ya. Ada researcher langsung dari Statista, lalu ada pembelian data atau bekerja sama dengan lembaga lain dan juga dari data-data umum gitu ya. Nah, mohon maaf kalau seandainya dilakukan pencarian gitu ya, belum ketemu ya, lebih ketemunya mungkin dari UK dan USA, itu kemungkinan antara beberapa alasan ya. Alasan pertama adalah ketersediaan data dari Indonesia mengenai topik tersebut mungkin memang masih minim gitu ya. Jadi datanya sendiri atau mungkin kegiatan tersebut masih minim di Indonesia, itu satu. Lalu kedua, uh, mungkin datanya sudah ada, tapi uh, kami researcher kami itu butuh waktu untuk memvalidasi data tersebut sebelum kami taruh di Statista gitu. Jadi kemungkinan kalau misalnya masih minim datanya itu antara dua itu ya. Jadi satu datanya terlalu niche ya, ketersediaan datanya belum banyak. Lalu researcher kami masih melakukan proses validasi gitu. Jadi itu yang dua itu ya. Mungkin cara yang bisa digunakan adalah coba
beberapa kata kunci lain gitu sih. Kalau tips dari saya. Kalau Monik ada yang mau ditambahkan mungkin? Mungkin udah coba research AI-nya, mungkin dari sana juga bisa lihat kalau misalkan ada sumber yang tertera di sana, mungkin juga bisa membantu. Jadi mungkin aku akan ikut coba ya di sini. Research AI-nya bisa bahasa Indonesia juga ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah kalau nggak salah 40 bahasa ya. Cuman mohon maaf bahasa Jawa belum bisa. Jadi Oh, mungkin gak jadi di Jawa berarti. Surabaya, ya, Surabaya. Oke, Steph. Oke, Ya, baik Bapak dan Ibu. Ini mohon izin saya yang bertanya, boleh ya Bapak dan Ibu? silakan. Saya mencoba untuk yang di lamannya web perpus ini ya, karena saya tadi menyebutkan spill nih. Nanti ke laman perpus UNER, nanti ada linknya di situ. Aku coba link ternyata kok belum nyambung ke welcome ya, Steph ya. Kok nggak ada welcome Universitas Erlangganya di statista.com-nya itu. Aku share ya, oke. izin share ya. Punya saya udah bisa, Bu Novi. Oh, sudah bisa? Tadi ya disuruh di-refresh lagi, terus saya coba lagi, saya tutup Google Chrome-nya, kemudian saya masuk lagi, sudah keluar Welcome Universitas Erlangga. Waduh, alhamdulillah. Beres berarti. Tadi saya yang malah belum berhasil. Eh, Coba izin share ya, Oke. Steph. Mungkin aku Silakan. linknya yang salah ya untuk menaut ke sebentar. Mana ya? Kalau ke statistanya nggak perlu login Bu ya. Nggak perlu login kan harusnya. Ya, aku back dulu ya. Udah tampil ya ini ya. Udah kelihatan kok screen-nya. Oke. Harusnya ke sini Bapak dan Ibu ini sambil demo sekalian ya Bapak dan Ibu. Mm-mm. Semua e-resources yang dilanggan oleh Perpustakaan UNER, Bapak dan Ibu bisa akses melalui lamannya Perpustakaan UNER daripada mengingat-ingat link situsnya begitu ya, link-link satu-satu gitu kan. Dia nanti jadi scroll aja ke bawah, di sini ada e-journal. Kemudian di sini akan tampil varian yang sudah disediakan oleh Perpustakaan UNER. Nah, si Statista ini kan masuk di kategori dataset Bapak dan Ibu. Jadi, ini tinggal diklik saja. Klik, nanti dia akan lari ke lamanya statista.com. Namun sayang ini kok belum ada welcome-nya ya, Monik dan Steph. Mengapa? Apakah saya salah menautkan linknya atau bagaimana? Kalau tadi caranya Bu Dewi itu udah dicoba Bu, kayak ulang lagi gitu. Eh, Seharusnya saya tidak perlu pakai VPN karena saya sudah Oh, menggunakan WiFi kampus, sudah kampus apa internet kampus. oke. Then mungkin kita cek IP-nya kali ya. Nah, itu Steph. Apakah sudah ini atau belum sambil nanti kita lihat Nah, IP yang sudah didaftarkan, apakah semuanya sudah atau belum? nah, jangan-jangan cuma satu. Kan dikasih lebih dari satu IP pabrik kan, Steph? Pasti bisa Nah, dari satu tuh. biasanya didaftarin ke semuanya tuh. Ah, ah. Ah, Boleh ah. lihat Bu ini mungkin IP-nya apa? What is my IP address gitu terus nanti Eh, kita Bagaimana saya bisa memberikan informasi itu? uh, googling aja what is my IP address terus nanti diklik gitu. Oke, googling di sini. What is my IP address gitu. What is my IP ya. IP address? Sini ya, langsung. Langsung nanti dia kan ada beberapa. Nah, itu salah satunya iya bisa diklik aja kan bisa kelihatan ya. Nah, itu IP address. 210 ini ya, Oh, not detected. itu yang IP version 4-nya 210. Nih Monik sambil catat nanti kita cek ya Mm-mm. apakah sudah atau belum. Mm-mm, mm-mm. Oke, thank you Bu Novi. Sama-sama, Steph. Oke, Bapak dan Ibu, karena ini hanya masalah teknis, nanti kalau misalnya Ibu Bapak Ibu mau mengakses Statista, mungkin lewat situ bisa ya, Steph ya. Setelah di Ya, follow up ya, sama ya. Monik juga ya. Hmm. Oke, oke. Thank you, thank you. Sudah? Ini ya, oke. Stop share. Terima kasih Bu Dewi yang sudah mencoba langsung tadi.
Oke, Bapak dan Ibu ada lagi. Oh ya, tanya lagi. Apakah grafik dari Pak Hendrik lagi? Oh, yang monggo, Pak. Nah, Apakah grafik dan gambar yang ada bisa diubah oleh kita untuk publikasi agar tidak sama? Bisa dimodif kah? eh, kalau dari statistanya langsung sih, Kalau di statistiknya langsung, kita memang ada beberapa charts yang berbeda yang bisa di-download. Tetapi kalau misalkan mau diubah sendiri secara manual itu juga bisa. Jadi bisa mungkin kalau untuk lebih gampangnya bisa di-download aja datanya dalam mungkin Excel sheet atau mungkin dalam table format ya supaya bisa mudah dikorporasikan dengan data-data yang lainnya misalkan ataupun juga diedit menjadi infografis tertentu misalnya itu juga terserah teman-teman Oke. sih. Ya, yang penting ada ada uh, sumbernya aja. Terima kasih, Monik dan Steph. Ada lagi? Oh ya, ini. Pak Fandi. Ya, recording akan kami share di channel YouTube kami di UNER Library. Nanti dipantau saja ya, Pak. Biasanya ya sehari setelahnya ya, Pak. Atau kalau kami upayakan setelah ini selesai akan kami ya, unggah. Oke. Ada lagi Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, saya mau nanya nih, Monik, ada riset AI-nya kan ya? Itu sangat membantu sekali. Apakah diakomodir juga bahasa selain bahasa Inggris? Betul, seperti tadi yang Chef juga ada mention ya. Jadi kita saat ini ada beberapa language dan ini juga termasuk bahasa Indonesia. Jadi kita ada uh, sekarang support lebih dari 40 bahasa. Oh, oke. Oh ya, tadi sudah ya mention ya. Aku iya. missing berarti. Hasil hasil um, Hasilnya apa? Bahasa hasilnya Inggris atau bahasa hasil Indonesia? mesinnya itu nanti summary-nya itu dalam bahasa Indonesia, Mhm. tapi tetap ketika kita klik sumbernya itu bahasa Inggris gitu, karena kan sumbernya dari Statista dan Statista masih kontennya berbahasa Inggris gitu sih. Oke, oke, oke. Mbak Yulia Indarti, ya baik. Eh, bukan di menu yang itu, Mbak, bukan di fitur yang itu. Di laman Lip Unar ACID, di laman depannya, di interface awal, di scroll ke bawah ada e-journal, nanti tambahannya adalah warna putih. Yang ini, ya, terima kasih juga masukannya. Yang ini belum kami update ya, yang di dataset. Dicoba yang tampilannya putih, Mbak. Yang ini. Mas Arul bisa bantu untuk share screen kan? Untuk Baik, Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen. Jadi ini jika terkendala dalam pengaksesan Statista menggunakan Chrome, ini saya mencoba menggunakan Mozilla. Ini bisa menggunakan browser seperti Chrome. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses mengganti browsernya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengakses melalui halaman Unerlib. Nah, lebih seperti ini. Ini yang bagian paling atas. Ini Bapak Ibu bisa klik untuk menuju ke halaman website kami. Setelah itu, setelah muncul halaman website kami seperti ini, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Di sini ada koleksi digital. Ya, di koleksi digital ini adalah e-resource yang kami langgan. Untuk letak dari Statista, ini terletak di bagian e-journal. Silakan Bapak Ibu klik e-journal, lalu scroll paling bawah. Di sini nanti Statista muncul di bagian dataset ini. Nah, ini ketika Bapak Ibu klik logo yang ada di halaman e-journal ini, otomatis akan langsung terhubung ke publishernya seperti itu. ya, terima kasih Mas Arul. Oh iya, ada pertanyaan dari Bu Nino. Apakah Statista harus dibuka dengan web browser tertentu? Karena saya menggunakan Safari beberapa kali mengalami kendala. Begitukah Monik dan Steph? Mungkin bisa bantu untuk apakah harus browser yang umum, misalnya Mozilla sama Chrome? Apakah Safari, Opera juga oke? Harusnya oke ya.
Harusnya oke sih. Setahu kami harusnya oke. Cuman nanti kami mungkin bisa cek juga setupnya atau dari IT tim kami apakah em, ada mungkin maintenance atau bug yang mungkin saat ini mengganggu. Tetapi harusnya itu bisa dari browser Safari juga. Mungkin Bu Nino bisa ini ya, share screen mungkin ya, langsung praktek begitu ya. Kalau ada kendala kan mungkin mumpung ada Monik sama Stefani di sini, jadi bisa bantu gitu. Baik, izin ya Bu. Terima kasih kesempatannya. Oh, tapi tidak bisa Bu, harus sharing is not turn on. Jadi tidak semua Oh, orang Ji. bisa. Sekedar Bu Nino, kami setting dulu. Sampun Bu Nino, monggo. Ya, jadi saya mencoba untuk menggunakan research AI, tapi memang kendalanya beberapa kali harus reload web page-nya. Dan seperti ini, kemudian pada saat mau diketik, mungkin bug tadi ya, sedang ada bug, atau mungkin terlalu banyak yang mengakses. Karena ingin mencoba, saya juga kurang paham, tapi nanti saya coba menggunakan web browser yang lain. Tapi memang kendalanya ini beberapa kali harus reload. Ya, itu Bu, kendalanya yang saya temukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nino. Oke, jadi bisa setelah reload gitu ya. Oke. Ya, harus di-reload beberapa kali dan akan muncul seperti ini lagi beberapa kali. Oke, noted. Mungkin nanti kita coba Mungkin verifikasi. hanya aku mau cek apa mungkin hanya di research AI aja atau Oke, ada saya fitur lain. coba lagi ya. Hmm, Sepertinya yang lain nggak ada kendala ya. Mungkin research. Oh, tapi ya juga ya, kalau pindah ke tab yang lain, misalnya reports itu, dia ada bugnya, minta reload. Jadi tampaknya yang pengguna dari Universitas Erlangga ini problemnya beraneka macam gitu ya. Injih Bu Yang kita Nino. temui. Tergantung device-nya gitu ya Bu Nino ya. Iya, mungkin juga ya. Ya, mungkin nanti dicoba pada saat tidak menggunakan Zoom. Injih. Ya, Injih. baik. Terima kasih kesempatannya. Injih, sami-sami Bu Nino. Terima kasih juga. Bapak dan Ibu, ada yang ingin didiskusikan kembali kah? Mungkin tadi di riset AI itu kan ada poin-poinnya ya. Summary-nya itu kan ada poin-poin. Kemudian di poin-poin itu di bawahnya ada juga source-nya. Nah, apa bedanya poin yang di situ sama yang source yang di bawah? Apakah poin-poin itu informasi lebih detail atau apa? Tadi belum dibuka ya, Oke. Monik ya? Belum Jadi didetailkan ya, Monik? Oke, jadi untuk research AI ini mungkin aku akan share balik ke aku punya layar ya. Oke. Jadi misalkan aku mau leading tech companies di sini. Jadi aku pilih salah satu aja. Jadi apa itu poin-poinnya? Jadi misalkan kalau kita lihat nanti mengenai jawabannya ya, jawabannya akan ada footnote. Itu poin-poinnya itu adalah footnote kami, di mana footnote itu akan refer ke sumbernya sendiri. Jadi misalkan kita ada statement seperti ini ya. Jadi teknologi sektor di Europe experiencing rapid growth across various industries, dan untuk computer service industry misalkan companies are seeing 14.6% compound annual growth
rate. Nah, di sini kita mendapatkan data ini dari mana sih? Itu adalah dari sumber yang nomor satu. Jadi basically untuk angka-angkanya itu hanya refer ke sumber-sumber yang ada di bawah. Dan kalau kita ini supaya kita bisa cek lebih lanjut, kalau kita mau double check, triple check, dan juga mungkin kalau mau melihat sumber reportnya juga bisa gitu. Ya, jadi kita bisa lihat sumber dari statement atau informasi tersebut itu seperti apa. Ya, jadi kita bisa lihat balik ke statistiknya atau mungkin report tertentunya dan juga lihat sumber original sumbernya. Ya. Mungkin apa menjawab pertanyaannya, Bu? Iya, menjawab ya. Oke. Saya bandingkannya sama si Scopus AI gitu ya, Monik ya. Di Scopus AI itu kan kalau angka-angka itu ya memang dia merefer ke source-nya sih. Kalau diklik tapi kalau yang ini nggak perlu diklik ya. Apa Iya, langsung bisa dilihat di bawahnya langsung? di bawahnya bisa langsung dilihat. Bisa langsung dilihat. Tapi kalau di Scopus, Ya. iya ya baik-baik. Terima kasih, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, gimana? Ada yang ingin mengeksplor lagi atau ingin menggali lebih dalam lagi? Oh ya, untuk update-nya gimana nih, Monik? Untuk updating datanya, dia ada frequently tertentu atau periode tertentu, Kak? Jadi kita memang setiap harinya pasti akan update kami punya data, tetapi karena kita juga mempunyai sangat luas ya data-datanya dan sumber-sumbernya. Jadi ini juga kita punya data tergantung dengan sumber updates mereka, frekuensi updates mereka. Jadi misalkan apakah datanya diambil dari misalkan YouGov atau misalkan tadi IMF seperti itu. Jadi ini akan tergantung dengan mereka punya frekuensi data updates juga. Tetapi kalau misalkan data-data kami sendiri seperti misalkan Market Insights atau mungkin Consumer Insights kami itu kita akan update uh, paling sedikit satu kali dalam setahun. Tetapi mungkin seperti sektor-sektor yang lebih pesat ya pengembangannya itu kita akan update lebih dari satu kali dalam setahun dan juga mungkin kalau ada kondisi-kondisi atau event-event tertentu yang akan sangat impact the whole world juga seperti misalkan waktu itu ada COVID atau mungkin waktu itu ada Russian-Ukraine War dan saat ini lagi tarif ya jadi kita akan update kami punya modeling dan juga update kami punya forecast accordingly supaya reflect impact-impact dari kondisi-kondisi atau event-event tertentu seperti itu. Dan untuk consumer insights, saat ini kita update 1 sampai 4 kali dalam setahun, tergantung dengan market-market atau negara-negara tertentu. Jadi misalkan negara-negara core countries kita seperti kayak saat ini seperti Amerika Serikat, China, Australia, um, Germany itu akan dan lain-lain ada beberapa itu akan mendapatkan update secara 4 kali dalam setahun. Tetapi kalau misalkan kita melihat eh, mungkin apa yang kita panggil saat ini exploratory countries seperti kayak Vietnam, Thailand, Indonesia salah satunya ataupun Malaysia itu kita akan update secara 1 kali dalam setahun. Tetapi good news juga kita memang udah ada di plan untuk Indonesia dan beberapa ASEAN countries lainnya untuk menjadi core countries mulai akhir 2025 ini. Ya. Oke, baik. Terima kasih informasinya detail sekali ya, Monik ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, ada yang bertanyakan atau didiskusikan kembali, Bapak dan Ibu, data-data dari Statista ini? Mungkin ada yang sudah mengeksplor untuk mencari data dan datanya ternyata tidak ketemu gitu. Atau bagaimana? Mungkin bisa ditanyakan, mumpung ada
Oke, baik Bapak dan Ibu, kami akan mohon Bapak dan Ibu untuk mengisi daftar hadir yang akan kami share sebentar lagi sebagai data kami. Oh ya, ada Mas atau Bapak Farhan nih yang raise hand. Monggo Bapak Farhan, kami persilakan untuk open mic. Sambil masih diskusi nih, monggo. Ya, terima kasih. Mau bertanya, em, untuk Statista ini sendiri, kalau untuk search-nya itu, search engine-nya, apakah bisa menggunakan Boolean ini ya, apa Boolean yang misalnya and, or, Boolean Yes, operator. operator ya, betul. Boolean Iya. operator itu ya. Ya, kita menggunakan Boolean operators juga. Jadi kalau kita lihat di sini ada ya di sini kita bisa lihat untuk search function ya. Ya, jadi kita bisa menggunakan Boolean operators. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Terima kasih Mas Farhan. Ada lagi? Kita sampai 11.30 ya Monik ya sama staff. Ya. Baik, jika tidak ada, sambil Bapak dan Ibu mohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami sematkan di kolom chat. Kalau tidak ada, mungkin bisa diakhiri ya, Monik sama staff. Nanti kita juga ada lagi sesi training seperti ini, mungkin di workshop series ya, Monik sama Stefani. Ya, Mungkin di akhir triwulan terakhir ya, di bulan-bulan Oke. Oktober atau November begitu. Oke. Oke, oke. Bentar, ini ada lagi. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu, sekali lagi terima kasih untuk Monik dan Stefani yang sudah memberikan informasi yang detail sekali terkait Statista. Nanti kalau misalnya ada kendala, boleh ya kita berkontak gitu ya ke Monik ataupun ke Stefani untuk apa namanya solusinya apa nih kalau ada kendala kayak gini nih ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir, berkenan hadir mengikuti workshop pada pagi hari ini dan semoga informasi yang diberikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kelancaran karir Bapak dan Ibu, kelancaran studi Bapak dan Ibu semuanya. Akhir kata, saya Novita mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.